Saya akan ke Bung Andre Rosiade. Bung Andre, sebagai pihak yang diselingkuhi katanya, Anda merasa kehilangan suara Nahdien dalam manuver PKB merapatnya PKB ke koalisinya Anies Baswedan ini? Sekali lagi tentu kami menghormati ya pilihan politik Gus Muhaimin, Bang Saiful Huda dan teman-teman PKB. Tentu tidak perlu diratapi dan sedih ya, karena ini biasa dalam politik. Kami menghormati keputusan teman-teman PKB. Kami doakan teman-teman PKB sukses dan tetap berkomunikasi dengan Gerindra, dan mari kita sama-sama jaga iklim demokrasi, tetap sehat, tetap sejuk, tetap tenang, dan insya Allah Pilpres 2024 rakyat Indonesia akan menghadapi dengan riang dan gembira. Itu harapan kita bersama. Jadi no hard feeling, komunikasi kita juga baik dengan PKB. Oke, no hard feeling kata ini ya. Ya, jadi ya ini kayak tadi disampaikan Bang Huda, ini kayak orang pacaran tiba-tiba dilamar duluan. Tapi kan kalau akad nikahnya nanti tunggu pendaftaran di KPU. Jadi semuanya bisa terjadi. Jadi komunikasi tetap kita akan intens dengan PKB. Itu biasa saja dalam demokrasi. Nah, sekarang Radi, pertanyaannya apa, Radi? Ya, pertanyaannya gini. Bagaimana Anda menyikapi pindahnya PKP? Apakah sependapat dengan anggapan bahwa Gerindra dan koalisinya ini atau Pak Prabowo ini kehilangan suara Nahdien cukup banyak? Karena saya bacakan data juga, tidak hanya suara Nahdien ya, karena basisnya PKB ini di Jawa Timur. Nah, Provinsi Jawa Timur itu punya pemilih kedua tertinggi di Pulau Jawa, 31 juta. Bagaimana Anda merespons ini? Ya, tentu saya rasa kita tidak perlu masuk kepada spekulasi seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga kami Partai Gerindra dan seluruh partai pendukung, relawan, dan seluruh pendukung Pak Prabowo akan terus berkomunikasi dan meyakinkan seluruh rakyat di Indonesia, baik di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk Pak Prabowo. Komunikasi dengan para kiai, para ulama, para habaib, para masyayikh terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentunya karena Pak Prabowo sudah puluhan tahun yang lalu ya, sejak menjadi prajurit beliau sudah sangat dekat dengan para kiai, baik yang ada di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Bang Saiful Huda tahu persis lah bagaimana komunikasi yang baik Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sangat menghormati para ulama dan para kiai yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan seluruh kiai dan ulama yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin Pak Prabowo juga menjadi ketua panitia pertemuan Sufi sedunia bersama Habib Lutfi. Jadi komunikasi dan hubungan Pak Prabowo sangat baik dengan seluruh ulama, seluruh kiai dan masyayikh yang ada di seluruh penjuru tanah air. Jadi kita tidak terlalu khawatir, kita hormati pilihan PKB. Kan ini baru lamaran, akadnya kan belum. Jadi tidak usah terlalu khawatir berlebihan. Politik itu sangat-sangat dinamis. Kita hormati pilihan PKB, tapi komunikasi kita dengan PKB juga masih sangat baik. Betul kan Bang Huda? Jadi politik itu cair. Jadi persaudaraan itu harus kita jaga. Gitu loh. Itulah politik Gerindra, politik yang mempersatukan, yang merangkul bukan memukul, yang mempersatukan bukan memecah belah. Itulah politik Pak Prabowo, itulah politik Partai Gerindra.